Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan tentunya kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, penguatan sektor ekonomi menjadi isu prioritas yang ditekankan Parlemen Indonesia dan negara-negara Afrika dalam gelaran Indonesia-Afrika Parliamentary Forum atau IAPF 2024 untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif. Pada perhelatan Indonesia-Afrika Parliamentary Forum atau IAPF yang diselenggarakan di Bali pada 31 Agustus hingga 2 September 2024, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta menyampaikan Indonesia dan Afrika memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Salah satunya pertambangan yang mampu meningkatkan sektor perdagangan dan ekonomi kedua negara. Kerjasama ini diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi kedua negara secara setara. Afrika ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi setelah Asia. Dan banyak negara yang masuk ke Afrika, negara-negara besar dari barat dan timur, dari mana saja, rata-rata mereka masuk mengambil sumber daya secara eksploitatif. Nah, Republik Indonesia ini ingin mengajak negara-negara Afrika berpartner bersama-sama untuk maju bersama, mengembangkan semua resources yang dimiliki baik Indonesia maupun Afrika untuk bersama-sama maju, tidak sifatnya eksploitatif tetapi sama-sama menghormati, sama-sama mutual respect, mutual benefit ya, sama-sama untuk menguntungkan kedua negara secara setara dan terhormat. Lebih lanjut, Sukamta berharap melalui Forum Kerjasama Parlemen Indonesia-Afrika dapat menciptakan outcome yang konkret dan taktis, salah satunya dengan menciptakan Kamar Dagang Indonesia dan Afrika. Hal ini bertujuan untuk memperkuat diplomasi ekonomi, kerjasama perdagangan, dan membuka akses pasar Indonesia-Afrika yang lebih efektif. Dari Bali, Vinita, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Di sini Indonesia Afrika Parliamentary Forum atau IAPF 2024 merupakan forum kedua setelah tahun 2018 dengan hubungan historis yang terjalin baik antara Indonesia dan juga negara-negara di Afrika. Forum IAPF kedua ini tentunya menjadi momentum DPR RI memperluas hubungan Indonesia dengan negara-negara Afrika menjadi lebih inklusif. Dalam sambutan pembukaan IAPF 2024, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengatakan pada tahun 1955 pemerintah berperan dominan dalam mendorong kerjasama Asia-Afrika melalui Konferensi Asia-Afrika. Namun di masa sekarang, parlemen berperan penting mendorong kerjasama antar negara termasuk negara berkembang maupun antar benua. Afrika telah bertransformasi dan juga diproyeksikan ekonomi Afrika bisa tumbuh positif hingga tahun depan. Indonesia siap bermitra dengan Afrika dalam pengembangan energi terbarukan, ketahanan pangan global dan juga ekonomi digital. Hubungan Indonesia dan juga negara-negara Afrika diharapkan tidak sekedar historis, namun saling mengeksplorasi pejuang kerjasama di masa depan. Berikut petikan pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani. Afrika telah memiliki agenda 2063. The Africa We Want. Agenda ini merupakan cetak biru untuk mentransformasi Afrika menjadi kekuatan utama dunia di masa depan. Indonesia tentunya akan siap menjadi mitra Afrika dengan potensi Indonesia menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia tahun 2050. Menurut African Development Bank, Afrika merupakan benua dengan pertumbuhan tertinggi kedua di dunia. Ekonomi Afrika juga diproyeksi tumbuh positif sebesar 3,7% tahun 2024 dan 4,3%
tahun 2025. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksi sebesar 5,3% pada tahun 2024 dan 5,2% pada tahun 2025. Terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan. Kita dapat bekerja sama dalam pengembangan energi terbarukan, meningkatkan ketahanan pangan, dan membangun ekonomi digital. Kita dapat bekerja sama untuk meningkatkan partisipasi perempuan, khususnya di sektor ekonomi dan politik. Perempuan dapat berperan lebih besar di masyarakat jika diberi kesempatan. Dari Nusa Dua Bali, Rifki Magdudi TVR Parlemen melaporkan. Transparansi dan akuntabilitas sistem informasi dan akuntabilitas komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAT dipertanyakan. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Anggota Pansus Angket Haji mengkritisi minimnya akses publik terhadap SISKOHAT sehingga ruang pengawasan menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan banyak jemaah haji khusus dapat berangkat haji meski masih 0 tahun pendaftaran. Pansus Angket Haji DPR RI mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAT. Sorotan itu terjadi dalam rapat dengar pendapat dengan Kasubdit SISKOHAT Ditjen PHU Kementerian Agama. Anggota Pansus Angket Haji Arteria mengkritisi minimnya akses publik terhadap SISKOHAT sehingga ruang pengawasan menjadi terbatas. Ia mengungkapkan fakta bahwa banyak jemaah haji khusus dapat berangkat haji meski masih 0 tahun pendaftaran. Makanya jangan sampai SISKOHAT ini menjadikan alat legitimasi atas perbuatan-perbuatan yang mungkin saja tidak benar dijustifikasi melalui SISKOHAT. Saya ingin katakan, tadi kan sudah kita bilang nggak mungkin setelah kita hadirkan fakta. Ternyata betul diketemukan fakta ada yang 0 tahun bisa berangkat. Anggota Pansus Angket Haji lainnya, Seli Andriani Gantina, menyampaikan adanya potensi penyimpangan oleh oknum penyelenggara ibadah haji di tingkat kabupaten maupun kanwil. Data antrian jemaah haji berpotensi dimanipulasi melalui aplikasi SISKOHAT.
Penyimpangan dari penyalahgunaan sistem yang dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara, baik itu yang memungkinkan mereka bisa mengakses Siskohat, baik itu di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat Kanwil. Karena beberapa data-data yang tadi kita sampaikan, ternyata memang ada data-data yang memang sengaja dilakukan perubahan, sehingga beberapa porsi antrian waiting list ini bisa dilakukan manipulasi. Helmi dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Program swasembada pangan pemerintah dinilai belum optimal. DPR RI menilai pemangkasan anggaran menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam mendorong peningkatan produksi pangan tahun 2025. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah meminta Kementerian Pertanian lebih serius mengoptimalkan program swasembada pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pasalnya program food estate yang sudah dijalankan pemerintah selama ini dinilai gagal menggenjot produksi pangan nasional. Sulaiman mengaku kecewa dengan adanya pemangkasan pagu anggaran Kementan pada tahun 2025 sebesar 7,91 triliun rupiah. Pemangkasan itu menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam mendorong peningkatan produksi pangan tahun 2025. Oleh karenanya ia menyambut positif usulan tambahan anggaran Menteri Pertanian sebesar 68 triliun rupiah yang akan digunakan untuk program strategis nasional. Salah satunya terkait pengembangan lahan 1 juta hektar di wilayah Papua. Ini mau bilang semuanya gagal. Coba cek saja di mana, di tempat mana, di Papua, di Medan, di mana saja yang food estate yang dibangun itu, di NTT semuanya pada gagal. Dan itu ada kesalahan yang memang harus diperbaiki secara serius. Karena anggaran sudah terlalu banyak yang keluar di sana. Itu satu soal. Belajar dari situ kita mau masuk ke yang 1 juta ini harus lebih serius lagi. Hari ini perlu kita yakinkan ke pemerintah, jangan sampai kesalahan yang lama itu kita ulang lagi. Karena itu butuh pembahasan khusus dengan Komisi 4 dan juga pengawasan lebih ketat lagi supaya ini proyek jangan sampai gagal. Tambahan anggaran yang diusulkan Kementan akan digunakan untuk mencetak sawah 1 juta hektar serta optimalisasi lahan seluas 600.000 hektar. Ditambah program modernisasi tanaman, penyediaan susu gratis, hingga program pekarangan pangan bergizi. Fitian dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Ditemui usai menerima aspirasi anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengatakan pemerintah sebaiknya jangan memaksakan pekerja untuk menjadi peserta tapera. Irma menyarankan sebaiknya pemerintah menyiapkan pembangunan unit rumah terlebih dahulu. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Kaniago belum lama ini menerima aspirasi Serikat Pekerja dari Sumatera Selatan. Pada kesempatan itu, pekerja menolak program tabungan perumahan rakyat atau tapera karena dianggap tidak ada nilai manfaatnya. Ditemui usai menerima aspirasi, anggota Komisi 9 Irma Suryani mengatakan pemerintah sebaiknya jangan memaksakan pekerja untuk menjadi peserta tapera. Irma menyarankan sebaiknya pemerintah menyiapkan pembangunan unit rumah terlebih dahulu. Kemudian unit rumah itu ditawarkan kepada pekerja melalui program tapera. Pasalnya potongan tapera 2,5% dari gaji terhitung tidak cukup untuk membeli rumah yang kini berkisar ratusan juta rupiah. Sebaiknya pemerintah memberikan rumah yang bisa mereka cicil, ya, dan itu tidak juga dipaksakan. Jadi siapa buruh yang sudah punya rumah, ya nggak perlu lagi mereka mencicil tapera tersebut. Tapi bagi yang belum punya rumah dan mau menjadi peserta tapera, maka pemerintah diharapkan bisa mengakomodir itu. Jadi jangan present value gitu ya, 30 tahun kemudian baru dapat uangnya gitu. Mereka tadi menyampaikan kalau sekarang potongan tapera itu kan 100.000 ya, bisa dibilang kurang lebih 100.000. Nah kalau mereka kerja 25 tahun, mereka baru dapat 30 juta. Nah sementara present value, nilai uang 25 tahun yang akan datang, itu nggak mungkin bisa, 30 juta itu nggak bisa jadi rumah gitu. Tak hanya masyarakat pekerja, para pengusaha juga turut menolak potongan 3% tiap bulannya untuk program tapera. Alasannya karena masyarakat tidak otomatis langsung menerima manfaat dari tapera. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, gelombang PHK kian mengkhawatirkan setelah pencabutan status pandemi COVID-19 pada tahun 2023 yang tidak diikuti dengan pemulihan ekonomi yang signifikan. Kondisi pasar luar negeri yang melemah juga turut memperburuk keadaan dan menyebabkan penurunan ekspor serta menggoyahkan iklim investasi di dalam negeri. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Halo, mahasiswa Universitas Brawijaya, DPR Parlemen mencari bakat baru untuk mengisi posisi presenter. Kami mengajak kamu semuanya, teman-teman mahasiswa Universitas Brawijaya, untuk ikut casting dan menjadi bagian dari keluarga besar DPR Parlemen. Sebagai presenter TVR, kamu akan berperan dalam menyampaikan berbagai informasi penting tentang keparlemenan, menjadi suara bagi masyarakat. Apakah kalian, teman-teman mahasiswa yang kita cari? Bergabunglah bersama kami di TVR Parlemen menjadi bagian dari Referensi Indonesia. Jelali, Melo, ayo, kabeh Melo. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali TVR 09. DPR RI menyoroti gelombang PHK di Indonesia dengan serius, terutama nasib para pekerja yang terkena PHK serta dampak jangka panjang yang bisa mempengaruhi perekonomian nasional. DPR RI mendorong dialog antara pemerintah, pengusaha, dan juga pekerja untuk menemukan jalan keluar yang tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tetapi juga menjamin kesejahteraan para pekerja yang telah banyak berkorban di masa sulit. Dan kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Indonesia tengah menghadapi tantangan ekonomi yang serius dengan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang semakin meningkat di berbagai sektor, terutama industri padat karya. Situasi ini kian mengkhawatirkan setelah pencabutan status pandemi COVID-19 pada tahun 2023 yang ternyata tidak diikuti dengan pemulihan ekonomi yang signifikan. Kondisi pasar luar negeri yang melemah juga turut memperburuk keadaan, menyebabkan penurunan ekspor dan menggoyahkan iklim investasi di dalam negeri. DPR RI pun menyoroti kondisi ini dengan serius, terutama nasib para pekerja yang terkena PHK serta dampak jangka panjang yang bisa mempengaruhi perekonomian nasional. Pemerintah harus menjaga iklim investasi yang kondusif guna mencegah gelombang PHK berkelanjutan. Perusahaan perlu difasilitasi dengan baik agar tetap beroperasi di dalam negeri tanpa harus mencari tenaga kerja murah di daerah lain. Di sisi lain, pemerintah juga harus mencari solusi yang adil bagi semua pihak, baik itu pemilik modal maupun para pekerja yang terdampak PHK. Ya, satu sisi ketika industri fashion ini kemudian banyak mem-PHK pekerjanya, kita lihat begitu banyak masuk pakaian impor dari beberapa negara tetangga kita. Nah, itu kan berarti yang harus diubah adalah kebijakannya. Bagaimana caranya agar apapun bentuk produknya, apapun perusahaan yang ada di tanah air ini betul-betul bisa masih menggunakan para pekerja dalam negeri dan tidak memindahkan ya pabrik-pabriknya, perusahaannya ke negara lain dengan skema skala upah murah. Nah, tapi kalau dari sisi internal ke dalam negeri saya kira memang kita harus menjadi perhatian bersama. Yang beberapa pengamat dan data-data menyampaikan bahwa iklim investasi menjadi salah satu penyebab ya dari berbagai penyebab faktor di PHK itu. Nah, salah satunya adalah
Nah, tentu kita juga akan prihatin ketika ada alokasi pabrik dari Jabodetabek menuju Jawa Tengah atau di provinsi yang lain, itu juga sangat memprihatinkan ya, karena ini menjadi yang harus kita hindarkan mestinya. Dalam masa transisi kepemerintahan yang baru, perlu ada langkah nyata yang diambil pemerintah untuk mengatasi krisis ini. DPR RI mendorong dialog antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menemukan jalan keluar yang tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tetapi juga menjamin kesejahteraan para pekerja yang telah banyak berkorban di masa sulit. Pemirsa, berkunjung ke Arab Saudi tentunya kurang lengkap ya jika pemirsa tidak berkunjung ke Masjid Ar-Rahman yang berada di Jeddah. Dan tentunya perpaduan arsitektur Islam tradisional dan modern menjadikan Masjid Ar-Rahmah Jeddah sebagai destinasi wisata religi yang banyak dikunjungi. Seperti apa dan juga bagaimana Masjid Apung Ar-Rahmah Jeddah? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Masjid Ar-Rahmah terletak di lokasi yang strategis dengan desain inovatif. Masjid Ar-Rahmah Jeddah menjadi simbol toleransi antar umat beragama. Tidak hanya menyuguhkan keindahan, masjid ini juga memiliki makna yang mendalam dan juga membawa kedamaian. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan keajaiban di atas air Masjid Apung Jeddah pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, apakah Anda pernah menyaksikan sebuah masjid yang terapung? Ya, Masjid Agung Jeddah atau Masjid Al-Rahmah yang terletak di kota pelabuhan Jeddah, Arab Saudi, menjadi salah satu objek favorit para jamaah haji dan umroh sebelum kembali ke negara asalnya. Masjid ini didirikan pada tahun 1985 dan dibangun di atas panggung yang terbuat dari beton bertulang, sehingga memberikan ilusi bahwa bangunan ini terapung di atas permukaan laut. Nah, pemirsa Intips, kali ini kita akan menjelajahi keindahan dan keunikan Masjid terapung di pesisir Laut Merah, Masjid Apung Jeddah.
Bukan hanya keunikan yang terlihat seolah benar-benar mengapung. Masjid ini juga menawarkan keindahan arsitektur dan desainnya sehingga menciptakan pemandangan yang spektakuler. Desain masjid ini menggabungkan elemen arsitektur Islam tradisional dengan sentuhan modern. Kubah masjid yang besar dan menara yang menjulang tinggi menjadi ciri khasnya dengan ornamen kaligrafi Arab yang menghiasi dinding-dindingnya. Masjid Ar-Rahmah ini memiliki 52 kubah luar. Selain kubah utama yang terbesar dengan 8 pilar penyangga, terdapat 23 payung luar, manik-manik di bagian luar dan dalamnya bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan 56 jendela didesain dengan corak Islam. Interior masjid juga tak kalah mengagumkan, dengan ruang sholat yang luas dan nyaman, serta jendela-jendela besar yang memungkinkan cahaya alami masuk dan memberikan pemandangan laut yang indah. Keunikan utama masjid ini terletak pada lokasi yang strategis dan desainnya yang inovatif. Anda bisa mendengarkan deburan ombak dan merasakan angin laut yang sejuk saat beribadah di sini. Tidak heran jika Masjid Apung Jeddah juga menjadi destinasi wisata yang populer. Masjid Ar-Rahmah ini terletak di wilayah Corniche Jeddah. Kawasan ini merupakan kawasan baru yang dikembangkan pemerintah setempat sebagai kawasan wisata di sepanjang Laut Merah. Masjid ini tidak hanya memiliki keindahan fisik, tetapi juga makna spiritual yang mendalam. Nama Al-Rahmah yang berarti kasih sayang dalam bahasa Arab mencerminkan semangat persatuan dan kedamaian yang diusung oleh masjid ini. Tempat ini menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama, di mana setiap orang tanpa memandang latar belakangnya bisa merasakan ketenangan dan kedamaian. Masjid Apung Jeddah bukan hanya sebuah bangunan, tetapi sebuah pengalaman yang menyentuh hati dan jiwa. Kombinasi arsitektur yang indah, lokasi yang unik, dan atmosfer yang damai membuat masjid ini menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi di Jeddah. Bagi pemirsa yang mencari ketenangan spiritual atau sekedar ingin menikmati keindahan alam, Masjid Apung Jeddah menawarkan keduanya dengan cara yang luar biasa. Wah, luar biasa ya pemirsa. Tertarik untuk mengunjungi masjid ini? Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 2 September 2024. Pada pukul setengah 10 pagi sampai 1 siang nanti, Pansus Haji akan melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan Biro Travel Haji dan juga Umroh. Kemudian pada pukul 2 siang hingga 6 sore, Pansus Haji akan melanjutkan rapat dengar pendapat umum dengan Biro Travel Haji dan juga Umroh. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.parlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.